Oke, kali ini kita akan membahas masalah yang banyak dibicarakan oleh orang, yaitu tentang masalah acab atau parcok, partai coklat, acab. Banyak orang yang nyebutnya acab juga, yaitu ya sudah tahu dan sudah banyak yang tahu juga, yaitu aparat kepolisian. Kenapa kita membahas aparat kepolisian? Karena terngiang-ngiang gitu ya dalam beberapa hari kemarin, ya polisi yang melindas ojol, polisi tembak polisi, polisi yang banyak lah kasusnya terkait dengan polisi. Tapi selalu disebutkan bahwa ketika aparat penegak hukum yang bermasalah, polisi yang bermasalah itu disebut oknum. Lantas berapa banyak oknum yang ada di institusi kepolisian hari ini? Apakah masih banyak oknum atau sudah dikatakan habis oknumnya dan kemudian tidak ada lagi oknum, atau masih ada oknumnya? Nah, berbicara kepolisian hari ini, berkaca dari beberapa hari yang lalu terkait aksi demonstrasi, banyak yang direpresif, banyak yang kemudian menjadi tindakan kesewenang-wenangan dari aparat, banyak yang kemudian salah tangkap dan lain sebagainya. Banyak yang menjadi permasalahan di rakyat. Polisi ini menjadi biang masalah bagi rakyat gitu. Bukan malah menjadi pelindung bagi rakyat, bukan malah menjadi pengayom bagi masyarakat atau pengayom bagi rakyat gitu. Tapi malah menjadi institusi atau aparat atau orang yang ditakuti oleh rakyat gitu. Banyak masyarakat yang merasakan bahwa dengan adanya polisi ini takut masyarakat nih, bukan menjadi friendly, bukan menjadi masyarakat lebih aman, masyarakat lebih tentram dengan adanya polisi, tapi dengan adanya polisi masyarakat menjadi lebih was-was, takut dan lain sebagainya. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa kasus yang memang, contoh salah satunya yang pernah gue rasakan pada saat itu, ketika gue sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa pada saat itu, contoh hilang motor. Di situ juga saat kehilangan itu dirasa bahwa tidak merasa aman. Kenapa bisa kehilangan motor? Terus pada saat hilang, kemudian saya lapor polisi. Pada saat lapor polisi, kemudian disuruh buat BAP dan lain sebagainya, surat-surat dan lain sebagainya saya berikan. Kemudian akan diproses, nanti akan dikabari lagi. Bukan akan dikabari lagi, tapi kemudian polisi setelah BAP menuju TKP tempat kejadian saya hilang motor di mana. Kemudian dan lain sebagainya, nanya-nanya udah selesai. Tapi stigma orang tua saya pada saat itu udah jangan dilapor ke polisi karena percuma juga, nggak bakalan diurus. Tapi kalau sekiranya diurus bakal habis uang juga. Pada saat itu saya tidak menindaklanjuti laporan saya dan tidak menanyakan bagaimana hasilnya, Pak, apakah motor saya ketemu atau enggak dan lain sebagainya. Lebih ke mengikhlaskan apa yang sudah hilang. Beberapa bulan selanjutnya itu teman saya hilang motor. Kemudian lapor polisi dan sama di BAP, menuju TKP, periksa dan lain sebagainya. Tapi dengan teman saya ini beda kasusnya. Dia terus memfollow up, menanyakan bagaimana motornya, apakah sudah ketemu dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada tindak lanjut dan follow up dari polisi. Ternyata motornya ada di sini dan di sini katanya. Dan kemudian teman saya disuruh untuk membayar akomodasi, istilahnya uang bensin katanya, untuk mengambil motor tersebut ke daerah Cidaun kalau nggak salah. Waktu itu hilangnya di Bandung, tapi motornya pas ditemukan sudah ada di daerah Cidaun, Cianjur sana selatan lah. Ketika pada saat itu motornya ditemukan dan sama halnya untuk mengganti uang bensin dan akomodasi polisi mengambil motor tersebut, sama halnya teman saya itu membeli motor bekas dengan harus memberikan
akomodasi kurang lebih 3,5 juta, nggak tahu 4 juta gitu ya. Yang pada saat itu dia kehilangan motor Supra X yang kurang lebih kalau harganya berapa ya, di kisaran 7 sampai 8 juta, 7 sampai 8 juta, dan harus ditebus dengan kisaran pada saat itu 3 juta atau 4 juta gitu kurang lebih. Pokoknya di bawah 5 juta gitu. Kisaran segitu 3 sampai 5 jutaan. Kemudian saya menyimpulkan bahwa ternyata polisi bisa bergerak kalau misalkan ada uang. Nah, kenapa sekarang kita membicarakan polisi? Pada case kemarin gitu, polisi selalu dibentrokkan dengan rakyat. Bukan dibentrokkan, tapi memilih untuk bentrok dengan rakyat. Memilih untuk ditakuti oleh rakyat, memilih untuk menindas rakyatnya, menindas masyarakat, ditakuti oleh masyarakat. Bukan ditakuti oleh pejabat, bukan ditakuti oleh penguasa gitu. Bukan ditakuti oleh koruptor-koruptor atau penjahat-penjahat yang ada di dalam kekuasaan. Tapi lebih memilih ditakuti oleh rakyat gitu, yang dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya kekuasaan apa-apa gitu. Dan dia lebih memilih untuk mengayomi gitu, mengayomi, membela penguasa, mengayomi, membela pejabat, mengayomi, membela oligarki-oligarki yang memang bisa dikatakan mereka ini punya uang dan punya kekuasaan gitu. Kenapa polisi lebih memilih untuk mengayomi atau berpihak pada kekuasaan atau berpihak pada pejabat-pejabat atau oligarki yang punya uang? Tidak berpihak kepada masyarakat. Ya meskipun berpihak pada masyarakat, ya masyarakatnya yang punya uang ya tadi. Dengan kronologis yang saya sampaikan, cerita yang saya sampaikan, bahwa polisi cenderung berpihak kepada masyarakat yang ada uang, saya jalan gitu. Nggak ada uang ya nggak jalan gitu. Hal-hal tersebut kemudian mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kepolisian itu berkurang ataupun menurun gitu. Bukan dari sebelumnya, memang dari sebelumnya juga sudah menurun gitu, tidak ada peningkatan. Dari hal tersebut, adanya institusi polisi jauh dari apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi keinginan. Kenapa ada institusi Polri, atau kenapa pada saat itu ABRI kemungkinan dipisah menjadi polisi dan TNI gitu. Ada TNI dan ada polisi. Nah, pada saat itu kemungkinan sehingga masyarakat menilai bahwa adanya polisi tidak lagi menciptakan atau membuat masyarakat merasa aman, masyarakat merasa tentram, masyarakat merasa bahwa aman saja, kita hidup di Indonesia, kita hidup di Bandung, kita hidup di mana saja karena selalu ada polisi di tiap kecamatan, di tiap kota, kabupaten maupun provinsi maupun pusat gitu. Di tiap sektornya ada aparat kepolisian ini. Jadi seharusnya masyarakat merasa aman gitu, merasa tentram hidupnya, nggak usah takut ada maling, nggak usah takut ada pembegalan, kejahatan. Tapi kalau masyarakat saat ini masih merasa takut dengan kejahatan, dengan pembegalan, dengan perampokan, penjarahan, kemalingan dan lain sebagainya, berarti belum ada rasa dan belum ada dampaknya kehadiran institusi Polri tersebut gitu. Institusi Polri hari ini belum dirasakan dan belum ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau misalkan masyarakat pada hari ini masih merasakan takut, masih merasakan was-was, masih merasakan khawatir gitu, kalau misalkan keluar tengah malam, kalau misalkan dan lain sebagainya. Maka yang harus menjadi penanggung jawab kepada aparat kepolisian yaitu Kepala Polisi Republik Indonesia, yaitu Kapolri. Yang siapa dan Kapolri itu gitu ya. Dan sekarang terus siapa yang menjadi Kapolri dan Kapolri siapa? Jamanan siapa yang harus tanggung jawab? Ya harusnya untuk sekarang aja.
Kapolrinya itu Listio Sigit Prabowo. Ya secara tidak langsung beliau harus bertanggung jawab dengan kinerja aparat penegak hukum. Secara institusi polisi harus bertanggung jawab dengan apa yang diresahkan oleh masyarakat dan apa yang dialami hari ini. Polisi tembak polisi, dimanipulasi, terus polisi salah tangkap, kemudian polisi melindas masa demonstrasi gitu. Polisi represi, polisi pada saat itu pas di Malang kejadiannya, polisi membunuh warga gitu, polisi membunuh supporter. Pada saat itu terjadi polisi menembak gas air mata kepada supporter yang rusuh gitu. Kemudian 100 berapa orang gitu yang kemudian supporter itu meninggal akibat tembakan gas air mata. Sehingga tapi penjelasan dari aparat kepolisian bahwa itu angin katanya, terbawa oleh angin gas air matanya. Sama halnya dengan kemarin kasus penembakan gas air mata ke kampus Unisba dan Unpas, katanya asapnya terbawa oleh angin. Kan aneh, selalu menyalahkan angin dan angin gitu kan. Aduh. Ya intinya terkait masalah hari ini, terkait kisruh polisi hari ini, terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di tubuh institusi Polri, yang harus bertanggung jawab adalah Kepala Polisi Republik Indonesia itu. Kebetulan sekarang Kapolrinya yaitu Listio Sigit Prabowo. Secara gentle beliau harus bertanggung jawab dan menurut saya harus mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah dirasa tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjalankan amanah beliau sebagai pemimpin, amanah beliau sebagai pejabat tertinggi institusi Polri gitu. Kenapa harus mengundurkan diri? Kenapa tidak minta maaf saja? Sudah kebanyakan minta maaf beliau nih. Maaf saya ini, maaf. Ya, ini saya akan proses, ya ini saya akan proses. Bukan masalah ini saya akan proses dan ini saya minta dan lain sebagainya. Tapi keputusan yang tepat dan keputusan yang bijak dan gentle hari ini adalah Listio Sigit Prabowo harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri Republik Indonesia. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, follow, subscribe dan komen. Komen juga tema apa atau pembahasan apa yang harus kita bahas di video selanjutnya. See you.